Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari dengan cepat kita buka 1 Korintus 5. Ayat pertama, saya akan mengulangi lagi apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, yang saya sampaikan di khotbah Minggu pagi. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu itu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi ragi menghampiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih oleh Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Katakan amin, berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Selanjutnya baca sampai ayat 13. Sebab ayat 13 ditutup, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Bapak Ibu Saudara dengar. Sekali lagi dengar. Hari ini penampian. Saya ajak saudara. Sungguh-sungguh kita gak ikut-ikutan gereja manapun. Kita gak ikut-ikutan aliran apapun, terserah mereka. Tapi yang kita mau, kita mengikut Tuhan Yesus. Kita tidak cari nama. Kita tidak cari pelayanan. Maaf Bapak Ibu Saudara, semua sudah dikotori. Dan tidak ada satupun yang berani berkata munafik. Tidak ada pendeta satupun yang berani berkata hancurkan gerejamu. Saudara, gereja sudah jadi kuburan yang dilabur putih, dalamnya tulang belulang. Pemimpin-pemimpin gereja memang tidak semua saudara, tapi ini sudah mewakili semua. Pemimpin gereja pura-pura buta, bukan buta loh saudara, pura-pura buta. Sekali lagi ya, pura-pura buta. Pemimpin gereja pura-pura tidak melihat. Mereka tahu kebohongan. Mereka tahu kenajisan. Mereka tahu tidak benar. Mereka tahu di tengah umat ada kejahatan. Orang yang memakai jas para diaken majelis, pelayan-pelayan mimbar, rusak bejat mereka tahu, tapi pura-pura tidak melihat.
Karena mereka takut pelayanannya tutup. Karena mereka takut gerejanya bangkrut. Karena sudah tidak ada duit. Sebab yang kasih duit itu orang-orang yang hidup tidak murni, tetapi mereka diam saja. Pelayan-pelayan mimbar rusak bejat, mereka takut. Pemusik rusak bejat, merokok, minum, diskotik, mereka takut, saudara. Karena mereka takut tidak punya pemain musik. Gereja yang menjadi jantung pelayanannya adalah musik. WL, singer. Kalau tidak ada, seakan-akan gereja besar itu roboh seketika. Saudara, ini yang terjadi. Sekali lagi saya mau katakan, tidak semua pemimpin gereja loh saudara. Tidak semua, saya tahu ada pemimpin gereja yang sependapat dengan saya dan kita siap mati bagi kebenaran. Bapak Ibu Saudara, ini gak bisa ditutupi lagi. Percayalah saya. Pengurapan yang saya terima, ini bekerja. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kita tidak boleh pura-pura buta. Jadi saya kasih judul pagi hari ini. Jangan pura-pura buta. Catat. Jangan pura-pura buta. Maka itu saya sudah doa ya. Dengar para imam yang sama-sama dengan saya ya. Doa saya pagi hari sudah bilang loh sama Tuhan. Hancurkan gereja yang saya gembalakan. Tutup Tuhan. Kalau tidak murni bersih, tutup saja. Karena dia pemilik gereja. NCC Internasional, hancurkan, tutup, selesai. Streaming yang ada semua tutup, selesai. Kalau kita pura-pura buta, untuk apa hari Minggu kita sorak-sorai, tetapi sesungguhnya di atas mimbar kotor semua. Saudara, 25 tahun saya simpan hal ini. Dan pemimpin gereja mandul semua. Maaf saudara ya, pemimpin gereja mandul semua. Pada awalnya saudara, mereka sepertinya melek, tapi hari ini pura-pura buta. Kenapa? Takut gereja tutup. Takut duitnya nggak ada. Takut pemusiknya nggak ada. Takut pelayan-pelayannya pergi. Biaya-biaya sudah terlanjur banyak. Tiap bulan ratusan juta. Bahkan tiap kali ibadah puluhan dan ratusan juta. Sewa gedung semua. Saudara, mari bersama saya kita berdoa yang benar. Tuhan cari doa murni. Tuhan tidak cari doa munafik. Saudara tahu Imam Eli dan anak-anaknya Hofni Pinehas mati. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan pura-pura buta. Dengar saudara, kita nggak bisa main-main lagi. Penampian begitu kuat, Tuhan sudah bedakan. Mana yang pengikut Kristus sejati dan mana yang pengikut dunia. Saudara, PR kita besar loh ya. PR kita besar saudara. Tuhan akan pukul semua pemimpin-pemimpin dulu saudara. Cek semua gereja, cek saudara, cek.
Gereja itu seperti Saul. Saul tetap berkuasa saudara, tapi roh Tuhan sudah undur. Mungkin orang bertanya, Pak, kenapa mujizat masih terjadi? Karena nama Yesus yang kamu pakai. Selama kamu pakai nama Yesus, meskipun hidupmu najis, meskipun hidupmu kotor, penipu, pembohong, kamu tetap bisa melakukan mujizat, nak. Tapi Tuhan undur daripadamu. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, tidak semua orang memakai namaku akan masuk kerajaan surga. Saudara, dengar. Kita harus murni. Kita harus tulus. Saudara, jangan pura-pura buta. Jangan karena pelayanan membutakan matamu. Jangan pernah karena pelayanan membutakan matamu, saudara. Itu kesombongan. Lebih baik taruh pelayananmu dan bertobat dulu. Jangan ada yang live streaming. Hidupmu kotor. Letakkan dulu live streamingnya. Bereskan hidupmu. Bertobat dulu. Saudara, jangan main-main. Karena Tuhan berfirman, buanglah ragi yang lama itu. Buang, saudara. Usir pembuat kejahatan. Orang yang menjadi imam, penipu, pembohong, pelacur. Nama mereka di masyarakat rusak. Jangan jadi imam. Orang melihat keaibanmu, hidupmu kotor, bisnismu kotor. Saudara, engkau akan dibuang sebelum engkau bertobat. Dengar, orang yang merugikan orang lain. Dan saudara pura-pura buta. Kamu tahu bisnismu kotor, kamu pura-pura buta. Jangan melayani sebelum kamu dihakimi Allah. Saudara yang masih punya kepahitan, kamu masih dendam. Bahkan antar pelayan pun kamu dendam. Kamu tengkar, taruh pelayananmu, selesaikan dulu. Jangan pura-pura buta, sebab Allah tidak buta. Saudara tahu, Allahku tidak buta. Tuhan Yesusku tidak buta. Saudara, jangan kita tertipu dengan kata kasih yang buta. Kita pakai kasih munafik, kasih buta, kasih najis, kasih bejat. Hati-hati saudara, iblis itu punya kasih bejat. Iblis itu punya kasih najis. Iblis itu ada turun di pelayanan, dia pakai kasih. Kasih bobrok, saudara. Dia mengatakan bahwa saudara penipu dan saudara melayani di mimbar. Bahkan melayani sebagai asar atau pelayanan apapun, dan iblis berkata Tuhan Yesus tetap mengasihi kamu. Itu bohong, saudara. Itulah kasih buta. Makanya orang yang mengikuti kasih setan pura-pura buta.
Mari saudara, ayo bongkar, ayo bangkit. Waktu kita tinggal 2 bulan. Masuk 2024 kita start langsung terbang tinggi 2033, bongkar ragi lama, buang. Bahkan dari persekutuan kita, saya sudah teriak kemarin. Orang-orang yang tidak mau komitmen murni dan bersih, saya suruh pamit keluar dari persekutuan kita. Juga di NCC Internasional, silakan WA saya. Hari ini saya tunggu. Jemaat yang sore kemarin sayang tidak diumumkan. Saya sudah katakan saya tunggu WA pengunduran diri. Kalau kamu masih melayani, tapi kamu bobrok dan kamu tidak bertobat, hidupmu gak kamu bereskan dengan Tuhan, dengan sesama, WA saya mundur. Jemaat sore kemarin tidak diumumkan sama Pak Indra. Saya tidak main-main. Imam yang di NCCI, bobrok mundur. Tinggalkan channel ini. Buang channel ini. Jangan munafik. Jangan pura-pura buta. Kamu tahu kamu gak benar. Saudara mau diam dan tidak bertobat. Bapak ibu saudara, jangan dibohongi dengan pelayanan. Sebab ada pelayanan daging dan ada pelayanan roh. Mana yang kita lakukan? Pelayanan daging itu kotor, penuh kesombongan, penuh pertikaian, pertengkaran, permusuhan, penuh intrik. Tuhan tidak suka dengan pelayanan seperti ini. Tapi pelayanan yang murni, saudara. Pelayanan roh itu murni, bersih, gak punya motivasi, gak punya kesombongan apapun, mau meninggikan apa. Pelayanan roh itu tidak terbatas, tidak dibatasi gedung, tidak dibatasi duit, tidak dibatasi dengan SDM, tidak dibatasi dengan manusia. Karena pelayanan roh hanya bisa dilakukan oleh manusia roh yang hidup dalam roh dan kebenaran. Saudara dengar ya, imam-imam yang saya kasih. Saya orang pertama yang siap dihancurkan pelayanan saya. Kalau di atas mimbar, mulai dari pemusik sampai soundman media, tidak benar. Saya siap kosongkan semua pelayanan itu. Juga di NCC Internasional, tutup live streaming semua. Saya siap. Asal kita selamat semua. Saudara dengar, penyakit katarak rohani sekarang sudah masuk ke semua orang Kristen. Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan. Karena mereka tidak bertobat. Dengar saudara, katarak rohani. Karena kita pura-pura buta. Katarak rohani itu masuk dan kita itu buta. Saya tidak main-main lagi saudara. Itu bukan berarti yang lalu saya ini pura-pura, tidak. Saya mengalami proses pengurapan Tuhan membawa saya berani. Saya berdoa minta roh keberanian turun atas saudara. Mari bersama saya, jangan pura-pura buta. Engkau tahu gak benar, tegur. Kalau gak bisa, usir. Saya akan mengusir saudara. Jika ada jemaat yang saya layani, imam saya bebal,
pura-pura buta. Saya usir loh saudara. Saya tahu hidupnya nyeleweng, zina. Saya tahu hidupnya nggak benar, dia nggak bertobat. Bisnisnya nggak benar, dia nggak bertobat. Saya usir saudara. Mungkin orang bertanya, Bapak kalau caramu begini. Orang itu berkata, kalau caramu begini kamu nggak akan punya jemaat. Lebih baik tidak ada jemaat. Kalau caramu gini siapa yang mau ikut pelayanan kamu? Tidak usah ikut pelayanan saya. Karena saya bukan dipanggil manusia. Saya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dan Bapaknya di surga. Kalau saudara melihat saya bobrok, bejat, tinggalkan saya. Jangan bodoh. Saudara, ini sudah tidak bisa ditahan. Munafik, khotbah-khotbah hanya pelipur lara. Khotbah-khotbah hanya menghibur jemaat. Tapi bobrok semua di dalamnya. Jemaat tidak pernah bertobat. Imam tidak pernah bertobat. Karena katarak rohani dan penyakit tuli rohani sudah menguasai gereja Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, khususnya orang-orang dekat saya yang bersama saya. Jangan pura-pura buta. Saya berdoa saudara punya roh keberanian seperti Tuhan Yesus, seperti rasul-rasul. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saudara, Tuhan Yesus sudah disembelih. Kalau hari ini kita disembelih, monggo. Saya disembelih, monggo. Ayo. Tuhanku disembelih sebagai korban. Kalau kita, persekutuan kita harus disembelih, monggo, sembelih. Supaya kita bisa seperti Tuhan Yesus. Menjadi gereja yang menang. Supaya persekutuan kita ini tetap murni. Adonan baru. Makin banyak imam. Saudara dengar, PR-nya makin besar, makin banyak jemaat, PR-nya makin besar, sehingga apa? Pemimpin rohani, pemimpin gereja buta, pura-pura buta. Ngelihat jemaat rokok diam, ngelihat jemaat mabuk diam, ngelihat jemaat vape diam, ngelihat jemaat pakaiannya kotor, rusak, cabul diam. Melihat pelayan-pelayan tuannya jina diam. Melihat bisnisnya kotor diam. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita berpesta. Saudara, setiap pertemuan kita itu pesta. Kita tidak boleh berpesta dengan ragi lama, saudara. Tuhan Yesus tidak akan hadir di pesta itu. Jangan tertipu saudara. Jangan dengar orang berkata, Pak, bukankah kita tidak sempurna? Betul. Tetapi bertobatlah gitu loh. Kalau salah cepat bertobat, tapi jangan engkau belum bertobat melayani. Dan engkau pura-pura buta. Kamu tahu salah tapi kamu diam. Tidak pernah berubah. Kamu pelayanan. Kamu berdoa, tidak minta ampun. Tidak boleh begitu, saudara. Jangan karena pelayanan. Lebih baik gak usah pelayanan. Kalau kamu sambil pelayanan, kamu rusak, kamu kotor. Gak usah pelayanan, tutup pelayananmu. Ambil saat teduh, selah 1 tahun. Jangan cuman gengsi pelayanan.
munafik saudara, bejat semua. Tutup pelayananmu, taruh pulang kampung situ. Bertobat 1 tahun baru ngambil pelayanan. Tuhan tidak suka pesta dengan ragi lama. Itu sama seperti diskotik. Gereja sudah jadi diskotik, saudara tidak tahu. Saudara tidak tahu. Gereja sudah jadi diskotik, kamu nggak tahu. Perokok, peminum, pelacur kumpul, tapi mereka nyanyi-nyanyi. LGBT kumpul semua, memuji Tuhan. Tuhan hadir, saudara. Bagaimana mungkin Tuhan hadir? Mari toh saudara, jangan sampai NCC Internasional itu jadi rumah diskotik. Tuhan Yesus berkata, rumahku disebut rumah doa, tapi kamu jadikan rumah diskotik. Gimana di diskotik itu perokok, peminum, ganja, narkotika, LGBT, bos-bos besar, bisnisnya kotor, ilegal, koruptor, penipu, pemeras, preman, kumpul semua. Saudara, Tuhan itu menerima orang berdosa. Gereja itu menerima semua orang, tapi mereka bertobat. Karena mereka semua akan melayani Tuhan. Bukankah memuji itu melayani Tuhan? Bagaimana saudara mabuk dan engkau memuji Tuhan? Kalau kau bertobat baru pujilah Tuhan. Saudara dengar, jangan pesta lagi lah. Kalau saudara masih mau pesta dengan ragi lama, engkau out dari persekutuan kita. Engkau keluar saja. Gak perlu ada di persekutuan sampai you bertobat dan masuk. Marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ayo, saya minta tolong orang-orang yang saya percaya. Engkau menjadi pengawas-pengawas saya. Bongkar semua yang kotor. Bongkar semua yang buruk. Bongkar semua yang najis. Saya beri kepercayaan untuk khususnya para pelayan mimbar, terutama pemusik pemuji. Orang yang saya sudah percaya, awasi benar. Kalau saudara tidak tahu hidup mereka, lebih baik tidak perlu ada pelayan. Kecuali persetujuan gembala yang cover karena perayaan khusus. Tetapi dalam pesta rohani kita nggak main-main. Lebih baik satu pemain musik, gitar bolong cukup. Tidak ada sound, tidak apa-apa. Tidak perlu di gedung, tidak apa-apa. Tanpa AC, tidak apa-apa. Lebih baik kita di tengah sawah. Tapi Tuhan Yesus hadir di sana. Daripada di gedung megah. Tapi diskotik rohani. God bless you all. Kita berdoa. Bapa, bersihkan gerejamu.
Bersihkan semua ragi keburukan dan kejahatan. Kami malu Tuhan, kami malu di hadapan-Mu. Kalau ternyata pesta kami ini pesta kotor. Pesta kami ini diskotik rohani. Pelayanan kami pelayanan pelacur. Pelayanan kami pelayanan perampok. Pelayanan kami pelayanan kekejian dan kenajisan. Bapa, hamba menyerahkan setiap imam-Mu, khususnya mereka yang bergerak di live streaming, supaya bertobat. Karena pelayanan sudah menjadi berhala hari ini. Mereka memberhalakan pelayanan, padahal mereka kotor. Ya Bapa, bersihkanlah. Supaya visi 2033 kami berjalan dalam ragi kemurnian dan kebenaran. Persekutuan kami merupakan pesta rohani, merupakan adonan yang baru. Kami mau berpesta dengan pesta kekudusan, pesta kebenaran. Ora pasande kiri pasi. Biarlah setiap telinga akan mendengar, khususnya pemimpin gereja yang pura-pura buta. Bapa, cepatlah datang putramu Bapa. Cepatlah datang supaya kedurhakaan, kemurtatan, kemunafikan, penyesatan tidak merajalela atas umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Hamba menyerahkan setiap imam-Mu yang bertugas sepanjang hari sampai nanti malam. Biar mereka semua praktek firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Bapak Ibu Saudara buka dua tangan-Mu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur, persekutuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atas-Mu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan, amin.